Galeri Nasional Indonesia kini tampil dengan wajah baru sekaligus menyuguhkan pengalaman seni yang berbeda bagi para pengunjung. Sebagai pusat seni rupa milik pemerintah, Galeri Nasional menyimpan lebih dari 1.800 karya seni yang mencerminkan perkembangan bangsa dari era kolonial hingga modern. Dan berikut informasi dari reporter TV One Rizka Sasabila dan juru kamera Hardat Suhandi. Galeri Nasional Indonesia kini tampil dengan wajah baru, menyuguhkan pengalaman seni yang berbeda bagi para pengunjung. Bukan sekedar ruang pamer, tempat ini adalah sebuah jendela sejarah, wadah edukasi, dan sumber inspirasi bagi bangsa. Di balik dinding-dindingnya tersimpan sekitar 1.890 karya seni, mulai dari lukisan, patung, instalasi, hingga seni kontemporer. Koleksi ini mencerminkan perkembangan bangsa dari era kolonial hingga menjadi modern. Karya-karya agung para seniman terkemuka Indonesia yang kini menjadi mahakarya yang bisa dinikmati siapa saja. Awal kemerdekaan ya, jadi dulu tuh Soekarno presiden kita itu pertama kali punya ide ya membuat museum seni rupa gitu. Lalu sudah menugaskan seniman Agus Jaya untuk mengumpulkan karya-karya seni rupa buat museum ya, buat koleksi museum. Tapi itu ya karena dinamika politik itu nggak terjadi ya, nggak terlaksana sampai beliau lengser 66. Kemudian sempat zamannya Pak Soeharto, Presiden Soeharto sempat juga dibunyikan lagi si idenya itu menjadi Wisma Seni Nasional tahun 70-an. Sama juga dinamika politik, anggaran segala macam nggak jadi juga. Galeri Nasional Indonesia resmi berdiri pada tahun 1998 setelah pameran KTT Non-Blok. Sejak saat itu, Galeri Nasional Indonesia menjadi museum seni rupa utama milik pemerintah pusat yang mengumpulkan berbagai koleksi yang sebelumnya tersebar di beberapa museum. Tahun 98 itu setelah setelah peristiwa ada pameran non-blok 95 di sini, di area sini. Jadi panjang sebenarnya, dan dia mungkin menjadi museum seni rupa pertama ya, punya negara ya, punya pusat, pemerintah pusat. Sebelumnya itu semua koleksinya tuh ada terpecah menjadi beberapa koleksi. Ada museum nasional, kemudian ada di kementerian, di kesenian, juga ada di Setjen kebudayaan. Jadi dia ada tiga sumber koleksi yang akhirnya digabungkan dalam satu museum ini, Galeri Nasional 98 itu. Lebih dari sekedar memamerkan keindahan, Galeri Nasional Indonesia juga berperan sebagai cermin dari wajah bangsa. Kalau kita melihat bagaimana dulu Ibu Edi Sidiawati ya, dulu tuh Ibu Edi tuh Dirjen Kebudayaan saat berdirinya Galeri Nasional, dia punya pemikiran bahwa kita perlu memisahkan museum nasional kita gitu. Jadi kalau museum nasional dia lebih ke peradaban bangsa, jadi arkeologi, etnografi sampai ke awal kemerdekaan gitu. Nah, sebenarnya Galeri Nasional ini sebagai cerminan dari bagaimana bangsa kita menjadi bangsa yang maju modern gitu loh. Jadi bangsa yang lebih modern sampai kontemporer. Jadi makanya secara timeline dia pun berfokus di era kolonial akhir ya. Jadi abad ke-19 sampai ke sekarang. Keberadaan Galeri Nasional Indonesia ini tak lepas dari peran dan visi para tokoh yang terlibat. Salah satunya adalah Profesor Edi Sidiawati, seorang arkeolog dan guru besar yang memiliki keinginan agar Indonesia memiliki tempat untuk menampilkan karya seni terbaik dan dipandang unggul di mata dunia. Awalnya itu karena beliau sebelum menjadi Dirjen Kebudayaan sebagai peneliti itu kan sering keluar negeri, dan kita sering lihat banyak galeri di luar yang bisa merepresent negaranya gitu, di mana semua karya-karya puncak negaranya bisa dilihat di situ. Di Amerika kita lihat ada MoMA, Museum of Modern Arts gitu ya, di Prancis ada Louvre gitu ya, di mana kita bisa lihat banyak hal yang best of the bestnya ada di situ. Nah, at that time Indonesia belum punya
tempat dan mengajukan kepada Presiden waktu itu Pak Harto, didampingi Pak Murdiono, berjuang agar mendapatkan budget untuk merubah ini menjadi galeri nasional. Ini tadinya bangunan tidak berfungsi sama sekali, dengan alasan bahwa Indonesia perlu wajah yang bisa ditampilkan ke dunia, di mana puncak-puncak karya seni rupa, seni instalasi bisa ditampilkan gitu. Dan itu akhirnya bisa terwujud dan pertama kali digunakan secara masif itu saat gerakan non-blok gitu. Pada saat itulah Galeri Nasional ini digunakan dengan sangat maksimal dan akhirnya menjadi kebanggaan bangsa juga waktu itu. Galeri Nasional Indonesia tak hanya berfungsi sebagai gudang karya seni, namun juga aktif menyelenggarakan pameran tematik. Salah satunya adalah pameran Nyala 200 Tahun Perang Diponegoro yang diselenggarakan untuk menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan mengenang 200 tahun peristiwa Perang Diponegoro. Pameran ini menampilkan karya-karya 26 perupa dari berbagai daerah, mencakup lukisan, patung, hingga instalasi. Saya pun mencoba karya instalasi dari Arafura berjudul Ulangan dalam pameran Nyala 200 Tahun Perang Diponegoro. Ini merupakan salah satu karya interaktif yang bisa Anda rasakan atau Anda coba di Galeri Nasional Indonesia. Yang mana pertanyaannya memang seperti ulangan, karena tadi namanya pun karyanya ulangan, tapi jawabannya itu bukan iya atau tidak atau salah atau benar, tapi cara kita merefleksikan apa yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Hanya saya, ternyata para pengunjung pun mengaku senang bisa melihat beragam karya seni yang dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia. Banyak lukisan-lukisan dari pelukis-pelukis terkenal, terutama dari Basuki Abdullah, Raden Saleh, Hendra Gunawan. Jadi saya sangat suka. Mungkin perlu sering promosi ya, karena kita juga taunya dari TikTok gitu. Mungkin sering 1 bulan sekali, sehingga banyak masyarakat yang lebih banyak yang datang. Gitu. Kalau sangat penting ya, karena dengan adanya Galeri Indonesia ini, dengan adanya pameran-pameran, mungkin kayak anak-anak muda seperti saya bisa lebih tertarik gitu dengan untuk melihat sejarah-sejarah, terutama dengan adanya kayak kegiatan-kegiatan yang bisa main juga gitu, biar jadi lebih tertarik sih. Pertama kali alasannya pastinya kita mau belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, karena kan mungkin secara umumnya kita nggak belajar secara detail ya, tapi karena dengan visual yang ada di sini itu membantu saya untuk kayak memahami dan lebih interesting buat anak-anak muda zaman sekarang buat paham tentang sejarah Indonesia. Banget ya, karena kan ini kan dari zaman dulu ya, kita kan jadi bisa tahu apa yang terjadi di zaman dulu di Indonesia dengan gambar dalam bentuk visual dan juga seni rupa lainnya dalam berbagai macam bentuk. Jadi pembelajaran juga jadi lebih menarik buat kita sebagai orang Indonesia yang terjadi di zaman dulu seperti apa. Ya pemirsa, Galeri Nasional Indonesia tidak hanya menjadi tempat pameran seni, namun juga sebagai jendela sejarah
wahana edukasi, hingga sumber inspirasi. Semoga dengan ini dapat melahirkan sebuah generasi yang tidak hanya mencintai seni tapi juga budaya Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan.